Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sandy Setiawan dari kelas 2E22. Kali ini saya akan membacakan rangkuman dari materi minggu keempat dari mata kuliah Legal Aspek Produk TI dan Komunik yang berjudul Hak Cipta. Hak cipta, hak eksklusif bagi pencipta, memberikan hak eksklusif kepada pencipta atas ciptaannya, memungkinkan mereka untuk mengontrol penggunaan dan mendapatkan manfaat ekonomi dari karya tersebut. Pencipta dapat memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan atau memperbanyak ciptaannya melalui perjanjian yang menetapkan ketentuan seperti royalti atau persentase dari penjualan. Kalau untuk keperluan pendidikan dan penelitian diperbolehkan tanpa perlu izin kepada pemilik hak. Peran lembaga manajemen kolektif. Lembaga manajemen kolektif berperan untuk mengelola hak-hak cipta dan hak terkait milik pencipta atau pemegang hak cipta lainnya, dan menjaga penggunaan karya cipta secara legal dan etis. Pencipta dapat menyerahkan hak cipta mereka ke lembaga ini agar lebih mudah dalam mendapatkan kompensasi yang adil dari penggunaan karya mereka. Pasal karet. Pasal karet adalah ketentuan hukum yang mengatur perlindungan terhadap kekayaan intelektual yang ditulis secara ambigu atau luas, sehingga dapat menimbulkan penyalahgunaan dan perbuatan yang tidak menyenangkan. Just in time atau JIT, konsep manajemen inventory yang hanya memproduksi atau menyediakan barang sesuai kebutuhan pada waktu yang dibutuhkan dan dalam jumlah yang diperlukan. Ini membantu dalam mengurangi biaya penyimpanan dan meningkatkan efisiensi produksi. Fungsi hak cipta. Yang pertama, hak eksklusif, mengontrol penggunaan dan distribusi ciptaan. Yang kedua, hak moral, melindungi integritas dan reputasi pencipta terhadap karyanya. Yang ketiga, hak ekonomi, memungkinkan pencipta mendapatkan keuntungan finansial dari karyanya. Sifat hak cipta. Yang pertama, eksklusif, hanya pencipta atau pihak yang diberi izin untuk menggunakan penciptaannya. Yang kedua, dapat beralih, hak cipta dapat beralih atau dialihkan, dan orang itu juga bisa dapat hak ciptaannya kalau dia ditugaskan oleh pemilik hak tersebut. Yang ketiga, kepentingan pribadi dan kepentingan umum. Hak cipta tidak hanya untuk melindungi kepentingan pribadi pemilik ciptaan, tetapi juga harus mempertimbangkan kepentingan umum. Yang keempat, terperinci. Hak cipta mencakup berbagai aspek penggunaan karya seperti reproduksi, distribusi, dan publikasi. Hukum pidana dan perdata. Yang pertama, KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mengatur hukum pidana yang berhubungan dengan tindakan kriminal dan sanksi yang dikenakan. Yang kedua, KUHPER atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengatur hukum perjanjian dan hubungan hukum antar individu atau entitas dalam konteks non-kriminal. Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 mengatur hak cipta berlaku selama hidup pencipta ditambah 50 tahun setelah kematian pencipta. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 memperpanjang masa perlindungan hak cipta menjadi 70 tahun setelah kematian pencipta, serta memperkuat perlindungan hak cipta terhadap pelanggaran. Untuk kesimpulannya adalah, hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atas ciptaannya, memungkinkan mereka untuk mengontrol penggunaan, distribusi, dan mendapatkan manfaat ekonomi dari karya tersebut. Hak cipta memiliki fungsi utama sebagai hak eksklusif, hak moral, dan hak ekonomi
yang sifatnya dapat beralih melindungi kepentingan pribadi serta umum dan mencakup berbagai aspek penggunaan karya. Perlindungan hak cipta di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 dan diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang memperpanjang masa perlindungan hingga 70 tahun setelah kematian pencipta. Selain itu, hukum pidana dan perdata turut mengatur pelanggaran terkait hak cipta. Lembaga manajemen kolektif berperan penting dalam mengelola hak cipta untuk memudahkan pencipta mendapatkan kompensasi yang adil. Hak cipta juga mempertimbangkan penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan penelitian tanpa memerlukan izin dari pemilik hak. Namun terdapat risiko penyalahgunaan dalam pengaturan hak cipta jika hukum terkait ditulis secara ambigu yang terdapat di dalam pasal karet, sehingga diperlukan pengawasan yang lebih ketat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.